Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Lestari dengan NPM 10 12 06 05. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian apa itu khiyar. Menurut bahasa, kata khiyar memiliki arti memilih, menyisihkan, dan menyaring. Sedangkan secara umum, khiyar artinya menentukan yang terbaik dari dua hal atau lebih untuk dijadikan orientasi. Sedangkan menurut istilah ulama ahli fikih, khiyar adalah hak memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan atau membatalkan jual beli selama kedua belah pihak masih ada di tempat akad dan masih dalam masa pertimbangan. Di sini dijelaskan bahwa khiyar dalam bisnis menjadi panduan agar kedua belah pihak tidak akan mengalami kerugian atau penyesalan setelah transaksi terkait barang ataupun harga. Lalu selanjutnya di sini ada macam-macam khiyar. Yang pertama ada khiyar majelis, khiyar aib, khiyar ru'yah, khiyar syarat, dan juga khiyar ta'yin. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada khiyar majelis. Yang dimaksud dengan khiyar majelis adalah hak pilih dari pihak yang melangsungkan akad untuk membatalkan selama mereka berada di tempat dan belum berpisah secara fisik. Khiyar ini terbatas hanya pada akad-akad yang diselenggarakan oleh dua pihak seperti akad muwazzah dan ijarah. Menurut madhab Imam Maliki dan Imam Hanafi berpendapat bahwa khiyar majelis ini tidak ada dasarnya dalam syariah karena bertentangan dengan nas Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 1 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Dan surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan cara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Menurut beliau, adanya ijab dan qabul dalam akad dipandang sudah memenuhi seluruh persyaratan akad berdasarkan ayat tersebut. Karena itu, kedudukan khiyar majelis tidak diperlukan lagi karena ijab dan qabul sudah otomatis mengandung kerelaan dari masing-masing yang melangsungkan akad, sehingga tidak perlu menunggu khiyar majelis. Lalu yang kedua yaitu ada khiyar aib. Yang dimaksud dengan khiyar aib adalah hak yang ada pada pihak yang melakukan akad untuk membatalkan atau meneruskan akad bila mana ditemukan aib pada barang. Persoalan ini muncul bila mana barang yang ditransaksikan itu cacat atau alat penukarnya berkurang nilainya dan itu tidak diketahui oleh si penjualnya. Khiyar ini berlaku pada transaksi-transaksi pada akad lazim yang mengandung kemungkinan untuk dibatalkan seperti akad jual beli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang curang, itu bukanlah dari golongan kami." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Seorang Muslim ada saudara bagi Muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang Muslim yang menjual barang dagangan kepada saudaranya di mana di dalamnya ada cacat, melainkan ia memberitahukan kepadanya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya yaitu khiyar ru'yah. Yang dimaksud dengan khiyar ru'yah adalah hak pembeli untuk melanjutkan transaksi atau membatalkan ketika melihat barang yang akan ditransaksikan. Ini terjadi pada saat akad dilakukan, barang yang ditransaksikan tidak ada di tempat sehingga pembeli tidak melihatnya. Jika pembeli telah melihatnya, maka khiyar ru'yahnya menjadi hangus dan tidak berlaku. Para fuqaha umumnya membolehkan khiyar ru'yah dalam transaksi jual beli barang yang sudah siap tetapi tidak ada di tempat. Diriwayatkan bahwa Utsman bin Affan pernah menjual sebidang tanahnya di Basrah kepada Talhah bin Abdullah radhiyallahu an. Keduanya sama-sama belum melihat tanah tersebut. Dikatakan kepada Utsman, "Anda bermain curang." Maka ia berkata,
Saya punya khiyar ru'yah karena saya menjual sesuatu yang belum saya lihat. Lalu dikatakan kepada Tolhah, Anda juga berlaku curang. Maka ia menjawab, saya punya khiyar ru'yah karena saya membeli sesuatu yang belum saya lihat. Hadis riwayat Baihaqi. Lalu yang keempat ada khiyar syarat. Khiyar syarat merupakan hak dari masing-masing pihak yang menyelenggarakan akad untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, dalam suatu transaksi jual-beli, seorang pembeli berkata kepada penjual, "Aku membeli barang ini dari kamu dengan syarat aku diberi khiyar selama sehari atau 3 hari." Khiyar ini diperlukan karena si pembeli perlu waktu untuk mempertimbangkan pembelian ini. Ia juga perlu diberikan kesempatan untuk mencari orang yang lebih ahli untuk diminta pendapatnya mengenai barang yang akan dibeli sehingga terhindar dari kerugian atau penipuan. Yang terakhir ada khiyar ta'yin. Khiyar ta'yin adalah hak yang dimiliki oleh orang yang menyelenggarakan akad, terutama pembeli, untuk menjatuhkan pilihan di antara 3 sifat barang yang ditransaksikan. Biasanya, barang yang dijual memiliki 3 kualitas, yaitu biasa, menengah, dan istimewa. Pembeli diberikan hak pilih, ta'yin, untuk mendapatkan barang yang terbaik menurut penilaiannya sendiri, tanpa mendapatkan tekanan dari manapun. Khiyar ini pun hanya berlaku bagi akad-akad mu'awazat, yaitu akad-akad yang mengandung tukar balik seperti macam-macam jual beli dan hibah. Lalu di sini ada contoh-contoh jual beli yang tidak sah. Yang pertama yaitu penjual dan pembeli melakukan transaksi secara tidak sadar dan tidak ridho. Contohnya seperti ada paksaan dari salah satu pihak. Yang kedua yaitu barang yang dijual adalah hasil curian atau pinjaman. Di sini sudah jelas bahwa barang tersebut adalah milik hak orang lain. Lalu ada harga jual yang tidak jelas, seperti pedagang yang mengambil keuntungan yang lebih dari harga pasar. Jika merasa tertipu karena penjual mendapatkan keuntungan dengan menaikkan harga di luar batas kewajaran, maka syariat kita membolehkan pembeli untuk menuntut haknya dengan mengambil kembali uang yang telah dibayarkan dan mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Selanjutnya yaitu jual beli yang sah namun dilarang. Yang pertama yaitu jual beli untuk ditimbun. Praktik penimbunan biasanya ditujukan untuk menaikkan harga. Hal ini dimungkinkan karena saat terjadi penimbunan, stok menjadi langka dan orang menjadi berani untuk membeli dengan harga yang tinggi. Praktek ini dilarang dalam Islam karena merugikan banyak orang. Yang kedua, ada jual beli dengan informasi yang tidak lengkap atau penipuan. Contoh jual beli semacam ini adalah penjual yang menyembunyikan cacat barang dagangannya. Ini termasuk penipuan dan dilarang dalam Islam. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.